berjalan. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Maaf saya mengganggu, barangkali Ibu bisa membantu saya karena saya mempunyai permasalahan di kelas Bu. Oh iya, kira-kira tujuan kali ini Bapak diskusi bisa menjelaskan apa manfaat dari manfaat kita hadir di sini pada pertemuan kali ini. Tujuannya apa? Tujuannya mungkin untuk kemajuan anak kita Bu. Iya. Karena saya mempunyai permasalahan di kelas. Iya. Ada siswa namanya Andrian. Iya. Itu Kalau nggak ketika salah di kelas 9A ya? Ya, itu ke 9A. Kalau di kelas tidur terus Bu. Oh gitu. Ya, ketika di alasannya tidak jelas begitu. Mungkin Ibu bisa membantu saya bagaimana cara menangani atau mencari jalan keluar supaya anak tersebut bisa aktif seperti dulu lah. Biasanya dulu aktif, tapi akhir-akhir sekarang kelihatannya ada permasalahan mungkin yang serius yang harus kita bersama gitu. Mudah-mudahan dengan sharing kali ini kita bisa menemukan jalan solusinya ya Pak ya. Apakah ketika pelajaran yang lain gitu, apakah Andrianto mengalami seperti itu, suka tidur di kelas gitu enggak? Ataukah hanya di pelajaran Bapak saja? Pelajaran lain juga sama Bu. Sama. Ya. Oh, berarti Menurut cerita dari guru Bapak Tom ini, guru bahasa Indonesia, kemudian Ibu Laila. Kebetulan kalau di pelajaran saya Andrianto selalu hadir dan alhamdulillah selalu mengikuti. Entah mungkin karena praktek gitu, jadi dia nggak pernah tidur gitu. Nggak tahu, mungkin karena di pelajaran yang lainnya bisa aja seperti tadi Bapak temui. Oke. Kalau hadir tiap hari juga hadir Bu. Iya. Hanya permasalahannya seperti itu. Jadi suka tidur di dalam kelas ya. Iya. Oh iya Pak, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan sebelum kita sama-sama menemukan solusi? Kira-kira apa yang akan atau solusi apa dari sekian ini Bapak yang akan Bapak lakukan? Misalkan Bapak menemukan solusi apa kira-kira? Mungkin saya akan memanggil langsung Bu, langsung ke kemudian saya akan tanya kemudian saya akan mempunyai rencana untuk mendatangi ke rumahnya, menanyakan langsung ke orang tuanya apa penyebab Andrianto itu ketika terutama pelajaran IPA itu selalu tidur. Mungkin itu. Selain itu ada rencana aksi apa lagi? Selain tadi saat Bapak akan memanggil langsung, terus yang kedua Bapak akan mendatangi ke rumahnya atau home visit, mungkin ada rencana lain lagi, rencana aksi yang lain lagi selain A2 gitu? Mungkin Ibu punya jalan keluar atau punya mungkin Bapak kan bisa menanyakan ke teman-temannya kegiatan apa di keseharian dia gitu. Sudah paham Bu. Kenapa dia bisa tidur seperti itu gitu. Oh ya. Dari sekian langkah-langkah yang akan Bapak lakukan, kira-kira langkah utama yang menjadi prioritas utama yang akan Bapak lakukan itu solusi yang paling utama sekali apa? Bukan mungkin ini yang akan langkah yang akan saya lakukan adalah mendatangi ke keluarganya mungkin. Iya. Karena mungkin dari kita datang ke sana nanti latar belakang permasalahannya bisa terkorek ya Pak. Bisa kita meskipun ketahui. Anaknya tidak ada, tapi saya bisa cari tahu dari keluarganya langsung begitu. Ya itu bagus sekali Pak, itu langkah yang yang akan Bapak lakukan itu. Mudah-mudahan dengan Bapak datang ke rumahnya, nanti kenapa dia sampai bisa tidur di kelas itu pasti ada sebabnya. Ya mudah-mudahan nanti bisa solusinya bisa ketemu dan anak bisa sekolah kembali. Oke Pak, dari diskusi kali ini pasti Bapak bisa menyimpulkan dari mulai permasalahan ada, terus solusinya ada gitu. Kira-kira tolong bisa nggak disimpulkan? Ya, saya punya permasalahan anak tadi itu Bu. Saya punya permasalahan anak yang tidur terus, bukan tidur, sering tidur gitu. Sering tidur ketika pelajaran saya. Kemudian saya akan mencari
jalan keluar permasalahan. Yang pertama akan saya panggil langsung, yang kedua akan saya cari informasi dari anak-anak, dari rekan-rekannya, kemudian yang ketiga saya akan mendatangi langsung ke keluarganya, dan prioritas yang akan diambil oleh saya adalah mendatangi ke orang tuanya. Mudah-mudahan dengan langkah tersebut saya bisa mencari permasalahan, bukan mencari permasalahan, bisa menjadikan anak tersebut kembali lagi seperti dulu, yang aktif, ceria gitu. Terutama bagian terutama ketika pelajaran IPA. Iya. Bagus sekali. Oh ya Pak, untuk membantu tadi Bapak melaksanakan itu, apakah Bapak perlu bantuan ke orang lain, ataukah Bapak punya komitmen? Gimana gitu? Mungkin saya akan mencari minta bantuan ke guru BP mungkin. Oh iya betul. Supaya mengingatkan kalau Bapak lupa nggak pernah datang gitu. Iya. Mengingatkan Mungkin selalu, dan mungkin juga kalau di BP sudah ada catatannya, mungkin dari awal dulu masuk sampai sekarang mungkin ada catatan-catatan yang sudah ada di BP, mungkin itu Bu. Iya betul. Jadi tetap kita harus bekerja sama dengan guru-guru yang lainnya ya Pak, supaya kita bisa menangani masalah tersebut. Baik Pak, bisa saya simpulkan bahwa diskusi kali ini Bapak mungkin punya permasalahan, yaitu salah satu siswa Bapak mengalami suka ngantuk di dalam kelas ketika pelajaran IPA, yaitu khususnya pelajaran Bapak. Dan langkah-langkah yang akan Bapak lakukan, langkah utama adalah mendatangi ke rumahnya, mendatangi ke orang tuanya ataupun visit. Sedangkan langkah yang lainnya Bapak akan mengorek dari teman-temannya, latar belakang kenapa dia suka tertidur. Terus mungkin Bapak nanti ketika siswa tersebut ada akan dipanggil langsung. Dan juga yang terakhir yaitu untuk melaksanakan komitmen tersebut, Bapak akan penuh bertanggung jawab dan akan bekerja sama dengan guru BK dan guru-guru yang lainnya. Oke, bagus sekali Pak. Alhamdulillah, ternyata tanpa terasa mudah-mudahan langkah-langkah yang akan kita lakukan khususnya oleh Bapak bisa terrealisasi dan siswa tersebut bisa sekolah dengan baik seperti dulu lagi. Amin. Ya. Terima kasih. Mungkin Ibu hanya itu. Terima kasih. Sama-sama. Maaf mengganggu waktunya. Kita sama-sama sharing. Iya. Saya mohon pamit Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tony tadi kan sama Ibu disuruh mengamati jalannya proses coaching tadi antara saya dengan Pak Toto. Nah tadi Pak Toto seorang guru yang mempunyai masalah, sedangkan saya adalah seorang coach yang bersikap di sini adalah memberikan atau mengarahkan bimbingan kepada seorang coach untuk menggali potensi supaya dia menemukan solusinya. Mungkin dari pengamatan hasil tadi diskusi antara saya dengan Pak Toto, bisa Bapak uraikan kira-kira apa yang kesimpulan yang bisa Bapak dapatkan? Iya. Setelah saya tadi mengamati proses coaching antara Ibu dan Pak Haji Toto, menurut saya Ibu Linda merupakan coaching dan Pak Haji Toto merupakan Ibu sebagai coach dan Pak Haji Toto merupakan sebagai coaching, di mana coach itu coaching, Pak Haji Toto merupakan coaching, di mana coach itu Ibu Linda sebagai pengarah pelurus, dan Pak Haji Toto merupakan coaching, yaitu merupakan yang mempunyai permasalahan. Dan Pak Haji Toto juga harus bisa memecahkan masalah atas permasalahannya tersebut. Jadi mungkin tadi yang Ibu katakan benar, Ibu sudah meluruskan apa yang menjadi permasalahan Pak Haji Toto. Ibu sudah memberi saran, memberi solusi, mengarahkan, terus dan mungkin membantu untuk memecahkan masalah yang dibutuhkan oleh Pak Haji Toto. Berarti bisa saya simpulkan bahwa saya sebagai coach itu tidak memberikan solusi, tetapi saya hanya menggali. Jadi yang memberikan solusi adalah dia sendiri, seorang coach, yaitu Pak Haji Toto. Oke, jadi kata kunci daripada proses coaching itu adalah menuntun, mengarahkan,
seorang coach supaya bisa menemukan jalan keluar atau solusi dalam permasalahan yang ada. Itu saja. Oke, terima kasih Pak Tony. Mohon maaf mengganggu waktunya. Mudah-mudahan kita sebagai guru bisa melaksanakan proses coaching di sekolah dengan baik. Seandainya nanti siswa ada punya permasalahan, kita jangan langsung memberikan solusi, tetapi kita tanyakan dulu ada masalah apa, terus kita gali potensi dia supaya bisa menemukan masalahnya, terus kita tanyakan langkah prioritas utama yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, itu mungkin hasil diskusi kali ini, dan Pak Tony sebagai pengamat, terima kasih, dan betul sekali sudah memberikan pengamatan jalannya diskusi barusan. Terima kasih.